Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Jemaat HKIP Damai Sejahtera Jakarta, selamat hari Minggu, selamat Minggu Trinitatis. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini diambil dari Kejadian 1 ayat 26 hingga ayat 31. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada ayat Alkitab berkata demikian. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Itu tertulis pada Amsal 29 ayat 18. Maksudnya apa? Jika tidak ada wahyu, wahyu itu adalah pernyataan, pengungkapan, penglihatan dari Allah, manusia itu akan ragu dan tidak mampu menemukan kebenaran dari ajaran yang hendak dia yakini atau ikuti. Maka ketika satu masyarakat atau bangsa tidak bertolak dari Allah dan tidak dimulai dengan percaya kepada Allah, bangsa itu akan menjadi liar. Kata liar di sini diartikan sebagai berperilaku bodoh dan tidak terkendalikan. Menjadi liar maksudnya adalah kehilangan cita-cita moral dan rohani, baik sebagai suatu bangsa, sebagai suatu masyarakat, atau sebagai pribadi. Saudara, bagi kita firman Tuhan adalah wahyu Allah. Itu adalah kebenaran dari Allah. Sehingga firman Allah adalah pedoman, arah, kekuatan yang mengatur dan memelihara hidup kita agar tetap terkendali, tidak ragu-ragu, dan terarah pada tujuan Allah demi keselamatan hidup kita. Saudara, kita pasti tahu kitab Kejadian atau Genesis itu bisa berarti pada mulanya atau dilahirkan. Dari kata Genesis ada kata genetik, itu artinya asal usul. Ada juga kata genealogi, artinya silsilah. Kitab Kejadian itu dimulai dengan perkataan pada mulanya Allah. Ini hendak mengatakan bahwa awal sejarah dunia ini dimulai oleh Allah. Allah memulai semuanya dengan penciptaan. Penciptaan dunia, penciptaan bumi, segala isinya termasuk manusia. Saya pernah bertanya pada seorang jemaat, siapakah yang menuliskan kisah penciptaan dalam kitab Kejadian itu? Seorang jemaat menjawab dengan jawaban yang masuk akal. Dia katakan Adam. Kita pasti tahu dan mengerti alasannya mengapa dia jawab demikian.
Karena pasti menurutnya Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Dan pasti Adamlah yang menyaksikan itu, dan Adam masih ingat tentang penciptaan itu. Saudara-saudara, pasti bukan Adam yang menuliskan tentang penciptaan dalam Alkitab. Gereja menerima bahwa Nabi Musa lah yang menuliskan tentang kisah penciptaan dalam kitab Kejadian. Kalau Musa menulisnya, tentu ada pertanyaan. Apa Musa melihat penciptaan itu? Atau siapa yang menceritakannya pada Musa? Atau Musa hanya ngarang-ngarang saja tentang penciptaan itu? Atau penciptaan itu atau kisah penciptaan itu suatu rekayasa? Atau itu sebuah dongeng? Saudara-saudara, akan menjadi masalah besar bagi kita jika kita memahami peristiwa penciptaan sebagai suatu dongeng. Itu akan meruntuhkan semua ajaran iman Kristen kita. Suatu ketidakbenaran akan menarik yang lain pada ketidakbenaran juga. Jika kita melihat peristiwa penciptaan sebagai dongeng, maka Allah itu juga dongeng. Yesus Kristus sebagai firman Allah yang menciptakan juga dongeng. Dan Roh Kudus sebagai kuasa dan hikmat dalam penciptaan juga dongeng. Saudara, ajaran kekristenan mengatakan peristiwa penciptaan adalah peristiwa yang benar terjadi. Penciptaan adalah tanda kepada kita tentang kekuasaan dan kesempurnaan Allah. Semua ciptaan adalah tanda kemahakuasaan Allah. Jadi pertanyaan, dari mana Musa tahu kebenaran peristiwa penciptaan itu? Jawabnya adalah dari wahyu Allah. Allah memperlihatkan dan mengungkapkan peristiwa penciptaan itu kepada Musa. Dan selanjutnya Musa menuliskan wahyu Allah tersebut di dalam kitab Kejadian. Melalui wahyunya kepada Musa, Allah juga ingin memperkenalkan kemahakuasaannya serta maksud dan tujuan penciptaan itu kepada semua manusia. Saudara-saudara, satu hal yang harus kita ketahui bahwa Alkitab itu dia awali dengan wahyu Allah, juga diakhiri dengan wahyu Allah. Yaitu diawali dengan wahyu tentang penciptaan segala sesuatu, dan diakhiri wahyu atau kitab wahyu yang menubuatkan atau mengungkapkan tentang akhir dari segala sesuatu atau tentang akhir zaman. Juga menubuatkan tentang sorga sebagai tempat tujuan akhir yang abadi bagi semua orang percaya. Oleh sebab itu, kita harus meyakini bahwa wahyu awal dari dan sampai pada wahyu akhir yang tertulis dalam Alkitab atau firman Tuhan itu adalah kebenaran yang pasti terjadi. Saudara-saudara, dengan wahyu Allah itu kita memiliki titik pijak yang kuat dan kokoh. Rute perjalanan hidup kita akan mempunyai titik tuju yang jelas. Setiap langkah kehidupan kita mempunyai titik orientasi yang pasti. Itulah yang akan terjadi bila hidup kita dengan setia berpegang pada satu prinsip. Pada mulanya Allah. Itu pada Kejadian 1 ayat 1. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk kepada nas khotbah kita. Dalam peristiwa penciptaan, setelah Allah menciptakan segala sesuatu dan kemudian Allah menjadikan manusia, ada hal yang seharusnya menyadarkan kita bahwa Allah bukan sekedar menjadikan kita manusia, tetapi lebih dari itu, Allah menjadikan kita manusia yang sesuai menurut gambar dan rupa Allah. Saya tidak tahu apakah ini punya makna. Seharusnya ini penting dan berharga bagi kita. Harusnya kita merasa lebih istimewa, dan itu memberikan rasa kebanggaan, sikap percaya yang kuat kepada Allah. Atau seharusnya kita sebagai manusia lebih terhibur
Karena kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Kita sebagai manusia dijadikan Allah untuk lebih dekat dengan Dia. Kita lebih segambar, lebih memiliki rupa Allah dibanding yang lain. Allah mengekspresikan perhatian yang sangat besar kepada kita manusia. Kedekatan atau kemiripan Allah itu dengan kita seperti suatu cara Allah membuka rahasianya kepada kita, agar kita lebih mengenal dan percaya kepada Allah. Allah sepertinya ingin membangun satu hubungan yang kokoh antara Dia dan kita manusia. Saudara-saudara, kalau kita membaca ayat-ayat khotbah ini selanjutnya, Allah begitu memperlakukan kita manusia secara khusus. Kita dijadikan makhluk utama atau mahkota segala makhluk. Seorang teolog Perjanjian Lama pernah mengatakan, sungguh mengherankan apa sebenarnya rencana Allah pada manusia. Karena seakan-akan segala-galanya di dunia ini diciptakan karena manusia, untuk manusia, guna sekeliling manusia. Seakan-akan sejarah dunia itu baru dimulai setelah diciptakannya manusia. Saudara-saudara, pasti ada yang direncanakan Allah bagi kita manusia. Dan agar rencana Allah itu menjadi berhasil dan sesuai dengan rencananya, terlihat Allah begitu banyak menabur kebaikan pada manusia. Dan Allah berusaha menggerakkan hati kita manusia agar percaya dan tidak pernah lupa pada Allah. Dengan caranya sejak awal Allah telah menanamkan dalam benak kita bahwa kita sebagai manusia harus mengerti bahwa Dialah Allah lah sumber kebaikan dan kekayaan bagi kita manusia. Allah membuat kita begitu istimewa dengan perhatiannya, seperti berusaha meneguhkan, menghibur, atau menguatkan kita, agar kita sebagai manusia mampu bertanggung jawab dalam menerima dan memiliki serta menguasai berkat-berkat semua ciptaan Allah. Saudara-saudara, cara Allah dalam menciptakan atau menjadikan manusia sangat berbeda. Allah lebih dahulu berdiskusi untuk merencanakannya. Allah menentukan tujuan manusia. Allah memikirkan bentuk wujud manusia. Allah mempersiapkan kebutuhan manusia. Allah begitu mengasihi dan melindungi manusia. Sejak penciptaan terlihat kasih Tuhan begitu nyata pada manusia. Semuanya berdaya guna, tak pernah goyah. Kasih Tuhan itu kepada manusia seperti tidak tertandingi. Kasih Tuhan itu kepada kita seperti kebenaran tertinggi. Kasih Allah itu adalah dasar yang membuat kokohnya kepercayaan kita kepada Allah. Jadi jika kita tersentuh, jika kita merasakan atau jika kita terkesima dengan cara Allah yang begitu mengasihi dalam proses penciptaan manusia itu, pasti secara otomatis kita akan merespon itu, kita akan menanggapi kasih Allah itu. Dan pasti juga jika kita memperhatikan cara Allah itu menciptakan manusia, pasti kita akan mau merombak nilai-nilai dalam hidup kita pada saat ini. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita merespon kasih Allah itu dalam penciptaannya, maka itu adalah hidup yang penuh rahmat bagi kita. Saudara, apa rencana Allah pada manusia? Rencananya adalah Allah hendak menjadikan manusia sebagai makhluk yang sempurna di bumi. Termasuk Allah memerintahkan agar manusia itu melakukan perkawinan. Perkawinan adalah sebagai kebersamaan laki-laki dan perempuan. Dan perkawinan itu kita lihat sebagai berkat dari Allah. Berkat dari Allah, beranak cucu juga, dan bertambah banyak. Itu adalah cara Allah untuk mendukung kesempurnaan manusia. Allah menjadikan manusia menjadi makhluk yang paling pintar dari antara yang lain. Dan dengan potensi itu,
Allah memanggil manusia untuk berkuasa atau memiliki semua ciptaan Allah. Manusia dipilih Allah menjadi Tuan yang berkuasa dan memerintah atas seluruh ciptaan. Tetapi juga manusia dipanggil sebagai hamba Allah bagi Allah yang bekerja memenuhi kewajibannya. Berkuasa atau memiliki dan memerintah dijadikan Allah sebagai salah satu sifat dasar manusia. Seperti bekerja juga untuk memenuhi kewajiban atau kebutuhan kita, dijadikan Allah juga menjadi salah satu dasar sifat manusia. Bekerja bukanlah suatu paksaan kepada manusia, tetapi dipilih Allah atau ditempatkan Allah menjadi salah satu sifat dasar manusia. Jadi saudara-saudara, apa tujuan Allah dalam penciptaan manusia? Yang pertama, manusia ditempatkan ke Allah merupakan makhluk tertinggi di atas bumi, tetapi sebagai makhluk rendah yang berserah pada Allah. Manusia dipanggil sebagai hamba bagi Allah. Manusia dijadikan tuan dan pemilik bagi segala ciptaan. Tetapi sebagai manusia, Allah menuntut ketundukan dan ketaatan kepada Dia. Manusia diberi kuasa untuk memiliki hal-hal di atas bumi, tetapi juga manusia dituntut Allah untuk bergantung pada rahmat Allah. Manusia dijadikan Allah sebagai pemerintah bagi ciptaannya semua, tetapi manusia juga dipanggil Allah sebagai hamba bagi Dia. Jadi saudara-saudara, manusia harus hidup atau seakan-akan hidup di dalam dua pola yang sepertinya bertentangan. Benar, tetapi hanya dengan setia melakukan cara hidup yang seperti itulah, atau seperti yang Allah lakukan itulah, manusia benar-benar dapat berfungsi sebagaimana rencana Allah dalam penciptaan. Martin Luther pernah menulis, setiap orang percaya adalah Tuan yang berdaulat atas segala sesuatu, namun sekaligus juga seorang hamba yang melayani segala sesuatu. Hanya roh atau roh kudus atau roh Allah, bukan kemampuan dan kepandaian manusia yang dapat menyatukan dua tanggung jawab yang sepertinya bertentangan itu. Saudara-saudara, agar kita tahu sikap manusia yang tidak merespon kasih Allah dan salah mengenal Allah, itulah yang mengakibatkan di sebagian tempat muncul masalah-masalah sosial yang terlihat seperti manusia menciptakan diskriminasi, ada kaum atasan dan ada kaum bawah. Manusia membuat lapisan masyarakat, ada yang memerintah dan berkuasa dan yang lain dianggap sebagai kaum pekerja. Manusia menganggap dirinya tuan dan menempatkan kaum lain dianggap sebagai hamba. Saudara-saudara, melalui penciptaan, agar kita mengerti, Allah menginginkan manusia sebagai tuan, penguasa, pemilik dunia, tetapi harus bertanggung jawab terhadap semua ciptaannya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah telah membangun komunikasi yang baik dengan manusia. Relasi yang baik itu bertujuan agar manusia itu berhasil memelihara dan menata dunia ciptaan ini. Allah juga dengan kasih-Nya telah memperlengkapi segala kebutuhan hidup manusia agar manusia hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Manusia itu akan berhasil dalam tanggung jawabnya satu-satunya hanya melalui hubungan yang dekat, hubungan yang benar, hubungan yang intim dengan Allah. Tetapi akan banyak hal yang buruk akan terjadi pada manusia itu jika dengan kuasa dan segala yang dimilikinya manusia itu lalai, lupa atau gagal mengingat dan mempertahankan hubungan yang kokoh yang sejak lama sudah dimulai Allah kepada manusia. Saudara-saudara, itulah yang kita lihat saat ini. Kita tahu bahwa manusia cenderung mencintai dirinya sendiri, mencintai keberadaannya, mencintai kesempurnaannya.
Manusia cenderung tidak menyukai kerugian, tidak menyukai kehancuran, kemerosotan, dan kehilangan apa yang ada padanya. Orang besar, orang populer, orang yang memiliki pengaruh dan kekayaan melimpah akan sangat takut jika nasib mendadak berubah, mengubahnya menjadi miskin, menjadi lemah, menjadi sakit, menjadi bangkrut, atau kehilangan pujian dan popularitas. Maka sebagai manusia diciptakan Allah, kita harus berpikir jernih dan jelas serta tegas bahwa manusia itu harus berkuasa atas dunia, bukan sebaliknya. Manusia itu dikuasai oleh dunia, dikuasai miliknya yang didapatnya dari Allah. Allah mau hanya Dia yang berkuasa atas hidup manusia. Itulah yang ideal bagi manusia dalam tujuan penciptaan Allah. Saudara-saudara, kita akan merasa damai dan tenang di dunia ini jika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita kuasai atau kita miliki ini adalah milik Allah. Sehingga kita hanya berlindung dan mengandalkan Allah saja, bukan mengandalkan dunia. Ketika kita berusaha memenuhi kebutuhan hidup kita di dunia ini, itu harusnya kita lakukan sekaligus menjadi jalan kita agar kita semakin mencintai Allah. Dikatakan Yesus, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Maksudnya bahwa bekal seorang percaya dalam meraih prestasi-prestasi setinggi-tingginya di dunia ini harus didahului dengan memiliki keyakinan dan keteguhan hati kepada Allah. Mengenal kerajaan Allah adalah pijakan kuat menentukan arah hidup orang percaya. Ketika seorang tunduk dan taat kepada Allah, alam semesta dan segala isinya akan ditundukkan Allah untuk melayani manusia itu. Dengan mendahulukan pengenalan kepada Allah, segala fasilitas dunia yang kita dapat, seluruhnya itu menjadi berkat atau menjadi milik kita yang membawa kegembiraan dan sukacita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tugas berkuasa atau memiliki dan bekerja dalam upaya memenuhi kebutuhan kita selaku manusia, kuasa, harta milik, pekerjaan oleh Allah itu dibingkai dalam tanggung jawab rohani. Tuhan tidak membeda-bedakan mana tanggung jawab rohani, mana tanggung jawab jasmani. Manusia diciptakan Tuhan dalam daging atau tubuh dan roh atau jiwa. Dalam diri manusia, tubuh dan roh adalah satu kesatuan. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Dikatakan Yesus, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu, termasuk makanan, minuman, dan pakaian. Terdapat dalam Matius 6 ayat 32. Terkait dengan kekuasaan atas ciptaan dan tujuan Allah menciptakan manusia di dunia ini, dan terkait dengan kepemilikan manusia atas benda-benda di dunia ini, yang pertama, Allah tidak melarang orang Kristen untuk mempunyai milik pribadi. Yang kedua, orang Kristen tidak dilarang untuk menabung untuk hari esok atau memiliki asuransi. Malah sebaliknya, Alkitab memuji semut yang pada musim panas menyimpan makanan yang akan dipergunakan untuk musim dingin. Amsal 6 ayat 6. Serta menyatakan orang beriman yang tidak memelihara keluarganya adalah lebih buruk daripada orang tidak beriman. Yang ketiga, kita tidak boleh menganggap rendah, melainkan harus menghargai segala yang terkait dengan berkat-berkat materi yang diberikan Allah kepada kita. Kita anggap sebagai sebuah kelimpahan yang harus bisa kita nikmati dan kita syukuri dalam kehidupan kita. Yang keempat, hal untuk memiliki harta pribadi, mengumpulkan harta di dunia, bukanlah larangan bagi setiap orang Kristen.
Tetapi hal yang salah dengan tujuan penciptaan adalah jika kita mengumpulkan harta itu secara egoistis. Kita dilarang mengumpulkan harta secara egoistis. Kita dilarang mempunyai sifat yang materialistis, yang hanya memaku hati kita kepada dunia ini dan membuat kita lupa kepada Allah. Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus sadar bahwa harta dunia yang kita timbun akan dirusak oleh ngengat dan karat. Dan juga meskipun ada harta yang bertahan sepanjang hidup, kita tahu mustahil bisa membawanya ke alam baka. Seperti yang dikatakan Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Ayub 1 ayat 21. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, harta yang di sorga takkan kunjung rusak. Apa artinya? Yesus memang tidak menjelaskannya, tetapi kita mengetahuinya. Maksudnya adalah mengumpulkan harta di sorga berarti berbuat sesuatu di dunia yang berdampak abadi. Saudara-saudara, semua yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kekuasaan atas dunia, harta milik, pekerjaan, keluarga, keturunan, janganlah menjadi ilah yang kita sembah. Karena kita tidak bisa mengabdi kepada dua Allah sekaligus mengabdi kepada dunia. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon. Sebab kepada Allah orang hanya dapat mengabdi dengan kesetiaan. Allah tidak akan memberikan atau membagikan kemuliaannya kepada yang lain. Usaha menggabungkan kesetiaan kepada Allah dan loyalitas kepada yang lain adalah usaha yang menjerumuskan kita kepada penyembahan berhala. Yesus berkata, jangan khawatir akan hidupmu atau akan tubuhmu. Carilah Allah dan kebenarannya. Jangan biarkan hidup dalam kehidupan yang terapung-apung tanpa tujuan seperti pelampung yang lepas. Sebagai manusia kita memerlukan tujuan untuk bisa hidup. Bukan hanya sesuatu yang hanya memberikan bekal makanan, minuman, pakaian kepada keberadaan kita. Tetapi kita memerlukan sesuatu yang perlu dicari oleh hati kita dan sesuatu yang dibutuhkan oleh pikiran kita. Saudara-saudara, dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 29 sampai 30 sesuai dengan khotbah kita, bahwa makhluk yang dijadikan Allah, baik manusia ataupun binatang, telah disediakan Allah kelimpahan makanan yang membuat semua makhluk ciptaan itu tidak perlu khawatir dengan masa depannya. Karena Allah tidak hanya mencipta atau menjadikan, tetapi juga Allah itu senantiasa memelihara kelangsungan hidup semua ciptaan itu. Maka Yesus mengatakan, janganlah khawatir. Saudara, pemusatan seluruh perhatian pada makanan, pada minuman, pada pakaian itu hanya dapat dibenarkan jika kita berada pada posisi hanya untuk bertahan hidup dalam situasi darurat, dalam bahaya kelaparan, dalam perjuangan hidup mati. Itu pasti harus diutamakan. Tetapi jika dalam keadaan normal, kalau kita tetap saja terlalu mengkhawatirkan hidup, berupaya terus memenuhi keinginan daging saja, sikap ini adalah sikap merendahkan nilai kemanusiaan kita. Itu membuat manusia itu setara dengan mamalia. Yesus tidak melarang kita memikirkan atau merencanakan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Tetapi Yesus melarang kita mengkhawatirkannya. Jangan menjadi susah karena memikirkan apa yang hendak kita makan. Ini sama dengan kesusahan Maria ketika dia terlalu sibuk untuk melayani Yesus dan murid-muridnya. Atau ini sama seperti benih yang jatuh dalam semak duri, terhimpit oleh tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Pertumbuhannya tidak baik karena apa? Karena kekhawatiran hidup.
Semua bentuk kekhawatiran atas hal-hal yang belum terjadi menurut Yesus adalah salah sebab. Apa? Pertama, kekhawatiran adalah bertentangan dengan iman Kristen. Yesus mencontohkan orang yang khawatir adalah orang yang tersaruk-saruk, adalah orang yang kurang percaya. Kita seharusnya percaya kepada Allah. Kita percaya kita adalah ciptaan Allah. Dan Allah senantiasa menopang kehidupan kita. Ia menciptakan tubuh kita dan terus menopang hidup kita. Bukan kita yang menopang hidup kita. Dan bukan karena kita menopang hidup kita makanya kita hidup sampai saat ini. Tidak. Jika hidup dan tubuh kita adalah tanggung jawab Allah, itu lebih penting dari makanan, minuman, dan pakaian. Mengapa kita enggan dan ragu mempercayakan hal-hal kecil seperti makanan, minuman, pakaian kepada Allah? Yang kedua, Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Padahal Allah telah melakukan itu secara berkesinambungan dalam kehidupan kita. Siapa yang memberikan umur kepada kita? Kita tidak akan mampu melakukan itu. Jauh dari memperpanjang, malah kita biasanya memperpendek umur kita dengan mengisi hidup kita dengan kekhawatiran segala macam dan segala hal. Martin Luther pernah berkata demikian, Allah membuat burung-burung menjadi guru dan menjadi pengajar bagi kita. Adalah aib besar dan abadi bagi kita bahwa burung pipit yang tidak berdaya itu diangkat menjadi pengkhotbah atas orang-orang cerdas dan arif. Spurgeon juga pernah berkata, bunga bakung dan mungil, betapa kau cela keresahan kami yang bodoh. Saudara-saudara, Allah tidak menjanjikan pada kita bahwa kita dibebaskan dari pekerjaan, dari tanggung jawab, atau dari penderitaan. Melainkan hanya dibebaskan dari kekhawatiran, karena kekhawatiran itu bertentangan dengan iman kepada Allah. Kita adalah manusia ciptaan Allah yang memahami limpahan kasih Allah, yang memberi berkat jasmani dan berkat rohani kepada kita. Kita juga percaya bahwa Allah tetap bekerja memelihara hidup kita. Itulah alasan kita agar kita tidak pernah khawatir dengan hidup kita mulai penciptaan sampai saat ini. Tetapi pada kenyataan saya banyak melihat banyak orang Kristen menyedihkan. Hampir semua memang mereka itu rindu kepada Allah. Tetapi sering hanya sampai pada niat untuk menjumpai Allah, untuk mengenal Allah. Mereka tidak mampu sungguh-sungguh maju dan tidak mampu untuk hidup dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Allah. Dan kepada jemaat yang senantiasa bergumul untuk mendekatkan dirinya, mengenal Allah lebih dekat, mengenal Allah lebih jauh. Janganlah kendor semangat, tetaplah berdoa, tetaplah berusaha dekat dengan Allah. Saudara, ingatlah bahwa Allah itu bagi kita orang percaya bagaikan udara bagi manusia dan air bagi ikan. Tanpa napas dari kehidupan yang berasal dari Allah, manusia tidaklah lebih dari sekedar debu. Pemazmur menulis begini tentang ketergantungan orang benar terhadap kehadiran Allah. Dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah, jiwaku haus kepada Allah. Tertulis dalam Mazmur 42 ayat 2-3. Memilih Allah tidak cukup dengan mengucapkan namanya dengan mulut kita, tetapi harus ada jiwa yang senantiasa merindukan. Seperti rusa yang dahaga, jika tidak ketemu air dia akan mati. Jadi saudara-saudara, Allah itu harus memiliki tempat khusus dalam hidup kita. Bukan sekedar di pinggir-pinggir hidup kita. Dia adalah Tuhan. Tuhan itu berarti Tuan. Juga dia adalah
Raja bagi kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur padamu Tuhan pada saat ini, karena kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan agar sungguh-sungguh percaya kepadamu, percaya atas kuasa, kasih, penyertaan-Mu kepada kami semua manusia. Mulai saat penciptaan, kami betul-betul menyadari bagaimana kasih Allah yang telah mempersiapkan kami agar kami menjadi manusia-manusia yang layak hidup, layak berbahagia, layak hidup dalam damai, dalam semua keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan menghargai semua kebaikan Tuhan itu. Ajarlah kami untuk mengenal kasih-Mu yang besar itu pada kehidupan kami, agar dari hidup kami nampak respon-respon yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Ajar kami Tuhan dalam segala kehidupan kami, pergumulan kami saat ini, di tengah-tengah ada badai yang mengganggu, yang mengancam, yang membuat kami merasa khawatir. Ajar kami Tuhan untuk mengerti dan percaya bahwa kami adalah manusia ciptaan-Mu yang senantiasa Kau kasih, Kau pelihara. Berikan kepada kami kekuatan melalui Roh Kudus, agar kami tetap kuat, tetap sabar, tetap percaya, tetap kokoh, bahwa tidak ada yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Tuhan pasti akan menolong kami, melepaskan kami dari semua rintangan dan halangan yang kami alami pada saat ini. Ajarlah kami Tuhan sebagai manusia yang Kau ciptakan, agar memakai semua apa yang kami miliki menjadi berkat, menjadi sukacita, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Juga ajar kami Tuhan agar tidak menjadi tinggi hati, dan ajar kami Tuhan agar sungguh-sungguh kami mencari kerajaan-Mu, agar kami tidak terjebak pada ketiadaan arti, ketiadaan makna dunia ini, jika kami terjebak dalam kehidupan duniawi saja. Kepadamu kami serahkan hidup kami. Terima doa kami ya Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.